Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim زد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah, kembali kita akan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari risalah Al-Ibhaj, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita melanjutkan pada hadis yang ke-24. Sahih? 24 ya? Halaman 206. Baik. Bab peringatan dari bahaya perpecahan dan firqah, ayat tahdzir min al-firq wal ikhtilaf, tahdzir min at-tafarruq wal ikhtilaf. Kita bawakan pada bab ini adalah hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqal, ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami, berdiri di hadapan para sahabat, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitab, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, iftaraku ala 72 millah, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dalam sebagian riwayat wa inna hadhil ummah, dan pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ala 73, akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 fin nar, 72 diancam dengan api neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan yang selamat adalah satu golongan dari 73, 72 di neraka dan satu golongan di surga. Wa hiyal jamaah, yaitu al jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini memiliki banyak jalur riwayatan. Ini diantara salah satu riwayatnya, tapi banyak sekali jalur riwayatannya. Bahkan dikumpulkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Musawi rahimahullah, dari ulama Yaman, murid Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah. Beliau menulis satu risalah khusus tentang hadis al-iftiraq. Beliau kumpulkan riwayat-riwayat yang sahih, dan salah satu dari ustaz kita, Ustaz Abdul Hakim Ibn Amir Abdad hafizahullah, beliau juga tuliskan satu buku berkaitan dengan hadis al-iftiraq. Beliau kumpulkan riwayat
riwayatnya dan beliau berikan penjelasan singkat. Ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang masalah iftiraqil ummah ini ya adalah hadis yang sahih. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa hadis ini dhaif. Tidak. Hadis-hadis yang berkaitan dengan iftiraqil ummah, perpecahan umat yang dikhabarkan oleh Nabi ini, hadis-hadisnya sahih. Dan diantaranya hadis ini dalam Sunan Abi Dawud, hadis yang sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Faedah dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang pertama bahwa sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang diberi gelar dengan sebutan Khalil Mu'minin. Apa khal? Paman. Paman dari jalur paman dari jalur ibu. Kalau am, paman dari jalur ayah. Jadi kalau bibi saudara atau saudari kandungnya ayah maka disebut ammah. Tapi kalau bibi dari jalur ibu maka nyebutnya adalah khalah. Kepaman dari jalur ayah am. Kalau dari jalur ibu khal. Muawiyah bin Abi Sufyan diberi gelar dengan Khalil Mu'minin karena saudarinya Muawiyah adalah salah satu dari ummahatil mu'minin. Dan Muawiyah ini adalah salah satu dari penulis wahyu, penulis Al-Quran yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Muawiyah didoakan kebaikan oleh Nabi SAW. Muawiyah khalifah setelah Khulafa ar-Rasyidin. Ini menunjukkan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Adapun sebagian ahlul bid'ah, baik itu bid'ah mukaffirah dari kalangan Syiah Rafidhah atau bid'atul mufassiqah dari kalangan ahli al-Khawarij, Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka memusuhi Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan dan mencela ayahnya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Adapun Ahlus Sunnah meyakini bahwa keduanya adalah sahabat Nabi dan Muawiyah adalah penulis wahyu, khalifah yang memiliki kedudukan khalifah yang adil. Oleh karena itu, ketika sebagian orang mengatakan Umar ibn Abdul Aziz seorang pemimpin kaum muslimin, dikenal dengan pemimpin yang adil dan beliau dari kalangan tabi'in, muridnya para sahabat, sebagian orang mengatakan khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz setelah Khulafaur Rasyidin. Ini tidak benar. Kenapa? Karena setelah Khulafaur Rasyidin ada pemimpin, ada putranya Ali, ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang beliau adalah sahabat Nabi SAW. Kalau Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang adil, Muawiyah jauh lebih, karena beliau sahabat Nabi. Sehingga para ulama ketika ditanya mana yang lebih utama, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz, maka dikatakan oleh para ulama salaf, demi Allah debu yang nempel di hidungnya Muawiyah lebih utama dan lebih utama daripada 1000 Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena debu tersebut disebabkan karena jihadnya Muawiyah bersama Rasulullah SAW dalam membela agama. Bagaimana akan dibandingkan dengan seorang tabi'in yang tidak pernah bersama Nabi SAW? Sehingga para ulama mengatakan Muawiyah ini adalah pintu di mana kalau Muawiyah ini kemudian dicela dan tidak ada pembelaan kepada Muawiyah, maka yang lain akan kemudian dicela oleh ahlul bidah. Karena itu paling banyak dicela oleh ahlul bidah setelah Abu Bakar dan Umar adalah Muawiyah dan ayahnya. Setelah Abu Bakar dan Umar adalah Muawiyah dan ayahnya.
Maka Ahlus Sunnah mencintai para sahabat semuanya, menjaga hati untuk tidak membenci siapapun dari sahabat Nabi, masuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketika sebagian Ahlul Bidah mengatakan ayahnya Muawiyah yaitu Abu Sufyan imannya hanya di lisan, ini tuduhan dan celaan kepada seorang sahabat Nabi. Nyata dikatakan demikian, padahal mereka sahabat Nabi radhiyallahu taala. Hadis ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pada faedah yang pertama, hadis ini merupakan bukti mukjizat kenabian, karena Nabi SAW telah mengabarkan tentang perpecahan umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Sungguh ini benar terjadi, nyata. Dalam hadis yang lain Nabi sudah mengkabarkan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan menjumpai adanya perpecahan di tengah umatku ini. Dan dalam hadis ini Nabi sudah mengkabarkan jumlah perpecahannya lebih banyak daripada ahlul kitab. Perpecahan itu bukan kaum muslimin dari umat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kabar perpecahan umat menunjukkan peringatan dari Nabi SAW agar kita berhati-hati dan bersemangat menyelamatkan diri dari perpecahan serta bersungguh-sungguh dalam meniti jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Perpecahan pasti terjadi, karena itu sudah dikabarkan Nabi. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadikan kita berhujah, oh boleh kalau gitu kita berpecah belah, oh boleh kalau gitu kita memiliki firqah masing-masing. Tidak. Khabar Nabi bahwa umat ini akan berpecah maknanya adalah peringatan supaya kita waspada dan menjaga diri, supaya kita masuk dalam kelompok yang mana? Kelompok al-jamaah yang selamat. Ya, maka tidak boleh buat alasan seperti kalangan ahlul bidah, dari kalangan hizbiyun, orang-orang pergerakan. Tidak apa-apa kita beda partai, tidak apa-apa kita beda organisasi, tidak apa-apa kita beda kelompok, yang penting tujuannya sama, untuk Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Bagaimana mungkin mereka akan bisa membela Islam sedangkan mereka sendiri berpecah belah sesama mereka? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan kelompoknya masing-masing, kata Allah. Kemudian wala dan baroknya adalah kepada kelompok, bukan kepada pembelaan kepada sunnah, bukan pembelaan kepada Islam, kepada kelompok. Dakwah Ahlussunnah ingin menyatukan umat di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, supaya yang menjadi barometer kita adalah wala dan barok kita terhadap agama dan sunnah. Orang ditinggalkan, orang dibenci, orang harus dijauhi karena sebab dia menyelisih sunnah, bukan karena sebab kenapa tidak ikut yayasan kami, kenapa tidak ikut partai kami, bukan, tapi karena dia menyelisih sunnah. Kenapa seorang dicintai, kenapa seorang harus dibela? Karena dia orang-orang yang istiqomah di atas sunnah. Jadi barometer kita ini adalah sunnah dan agama. Sunnah dan agama, apapun dia, dari nasab manapun dia, dari negeri manapun dia, kalau dia di atas sunnah Nabi SAW, dia di atas agama Allah, istiqamah, maka itu yang harus dibela. Itu yang harus dibela. Sehingga al-wala dan barok kita adalah terhadap agama. Kemudian yang ketiga, di antara fitnah terbesar umat ini adalah terjadinya perpecahan dan perselisihan yang sangat banyak. Nah, fitnah terbesar adalah perpecahan ini. Bukan perkara yang remeh. Ini yang sebab melemahkan umat. Perpecahan inilah yang menjadi sebab lemahnya kaum muslimin. Dahulu sahabat hanya terbagi menjadi dua, Muhajirin dan Ansar. Tetapi mereka bersatu di atas agama Allah. Setiap ada celah yang itu mengarah pada perpecahan, segera ditutup oleh Nabi SAW, segera diingatkan oleh Nabi SAW. Karena itu akan melemahkan. Tapi yang
terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW, perpecahan di tengah-tengah umat. Mulai perpecahan karena sebab akidah, perpecahan karena sebab madhabiyah, fiqhiyah, sampai-sampai yang Syafi'iyah tidak boleh menikah dengan Hanafiyah, yang Hanafiyah tidak boleh menikah dengan Malikiyah. Terjadi karena sebab fanatisme terhadap madhab, padahal itu masalah fiqhiyah. Hari ini si fulan tidak boleh menikah dengan si fulan karena sebab beda organisasi. Apakah ada syarat di dalam kitab dan sunnah bahwa pernikahan itu harus satu organisasi, harus satu partai? Jadi barometernya karena itu tadi, di kalangan hizbiyun, di kalangan orang-orang pergerakan. Ana teringat benar, ada kawan dulu subhanallah sudah siap menikah dengan si fulana, padahal si fulana masih belum mengenal sunnah, tapi mengikuti tarbiyah harakiyah. Subhanallah, yang diminta izin bukan kepada orang tuanya, yang diminta izin adalah murabbinya. Gagal. Kenapa? Karena dilihat walak baroknya adalah karena dia tidak ikut partai ini, dia nggak ikut partai kita. Jadi ukurannya demikian. Kemudian di dalam hadis yang keempat, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengabarkan siapa yang hidup setelahku nanti, maka ia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan jalan keluar dari perselisihan dan persoalan tersebut, yaitu berpegang teguh dengan sunnahnya dan sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum, serta menjauhi bid'ah. Kunci perpecahan, jalan selamatnya kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Yang kedua, meninggalkan bid'ah-bid'ah dan para pelakunya. Ini jalan keluar dari Nabi SAW dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Kemudian yang kelima, Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, imam dari kalangan ahli sunnah, penulis kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, beliau mengatakan, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati kalian semuanya, prinsip dan sumber firqah bid'ah itu ada 4 yang kemudian bercabang menjadi 72 bid'ah. Apa itu? Dari sebab 4 firqah, 4 bid'ah berkembang menjadi 72 bid'ah dan firqah, yaitu yang pertama adalah Qadariyah, Murji'ah, Syiah dan Khawarij. Ini adalah sumber utama bid'ah dan firqah. Kemudian dari sinilah berpecah dan berkembang. Ini adalah perkataan Abdullah bin Mubarak, perkataan Imam Abdullah bin Mubarak yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah, mufti kerajaan Saudi yang terbaru, beliau mengatakan dalam penjelasannya terhadap ucapan Abdullah bin Mubarak, kata beliau, yang jelas bahwa pokok dan sumber bid'ah di sini adalah firqah-firqah yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW akan terjadi, dan kabar itu termasuk peringatan serta perintah untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, terlebih ketika terjadi perpecahan, karena tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan sunnah. Barang siapa meninggalkan sunnah kemudian mengikuti firqah-firqah menyimpang, maka diancam dengan neraka. Sedangkan firqah yang bermunculan sangat banyak sekali, tetapi sumbernya ada 4: firqah Syiah, firqah Qadariyah, firqah Khawarij, dan firqah Murji'ah. Ini adalah sumber dan ini adalah bibit dari terjadinya atau banyaknya firqah-firqah yang ada sampai hari ini. Ya, ada firqah Syiah, Qadariyah, Khawarij dan Murji'ah. Ini pentolannya, bibitnya, sumber utamanya dari seluruh firqah yang ada. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau berkata, hadis ini menunjukkan terjadinya perpecahan di tengah umat terdahulu, perpecahan terjadinya di umat-umat terdahulu, dan akan terjadi perpecahan yang sama pada umat ini menjadi 73, yang 72 diancam dengan neraka dan 1 firqah dijamin dengan surga. Adapun yang dimaksud dengan umat dalam hadis ini adalah ummatul ijabah, umat yang telah mengikuti dan beriman kepada Nabi SAW. Maka mereka semua termasuk golongan dari kaum muslimin, tetapi kebanyakan mereka menyimpang dari jalan yang lurus sehingga berhak untuk diancam dengan neraka.
sedangkan ketentuan mereka dikembalikan kepada Allah. Adapun satu golongan yang dijamin dengan surga yaitu al-jamaah. Mereka orang-orang yang berada di atas ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua, ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Ummatul ijabah adalah umat mereka orang-orang yang telah mengikuti dan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai kaum muslimin secara umum. Ummatul dakwah adalah umat yang masih harus didakwahi, yang butuh hidayah. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang belum mendapatkan hidayah dan belum beriman kepada Nabi. Jadi umat Nabi ada dua, ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Ummatul ijabah umat Nabi yang sudah beriman dan dikatakan sebagai ijabah karena menerima dakwah Nabi. Ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka dari kalangan ahli sunnah yang mereka berjalan mengikuti petunjuk Nabi. Yang kedua, mereka adalah umat ijabah dari kalangan ahli bid'ah. Mereka menyimpang dari petunjuk Nabi. Adapun yang menyimpang dari petunjuk Nabi, bagian yang kedua ini, mereka terpecah menjadi 72 golongan tadi. Sedangkan umat ijabah yang mereka iltizam, istiqamah, meniti petunjuk Nabi SAW, itulah mereka disebut dengan al-jamaah. Ya. Nah, sehingga seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin tadi, bahwa 72 yang diancam dengan neraka tadi adalah ummatul ijabah. Umat Nabi ya, yang sudah beriman kepada Nabi namun mereka menyimpang dari petunjuk Nabi, sehingga mereka disebut dari kalangan ahlul bid'ah tadi. Ini yang diancam dengan neraka. Baik. Nah, adapun tadi ummatul dakwah yang mereka meninggal dan belum beriman, ancamannya jelas neraka. Ya, ancamannya jelas apa? Neraka. Baik. Kemudian selanjutnya, adapun tadi, nah kalau begitu Syiah masuk umat Nabi yang ahlul bidah muslim dong? Ya, tidak. Syiah Rafidhah, jika mereka syiahnya adalah syiah yang ekstrim, ya, yang jelas menyimpang akidahnya, keluar dari akidah Islam, maka mereka tidak masuk pada ummatul ijabah yang mereka adalah ahlul bidah mufassiqah. Tapi mereka termasuk ahlul bidah yang mukaffirah, sehingga mereka tidak masuk 72 yang ini. Tapi kalau syiahnya, mereka hanya mendahulukan Ali dari sisi keutamaan saja, seperti kelompok Zaidiyah zaman dahulu, maka mereka masuk pada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Jika ada penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, maka mereka masuk pada ummatul ijabah dari kalangan ahli bidah mufassiqah. Jahmiyah jelas mereka mengingkari sifat Allah, kufar, tidak masuk pada golongan 72 yang diancam dengan neraka dari ummatul ijabah tadi. Ini supaya kita faham bahwa umat Nabi SAW ini berbagai macam. Umat Nabi, ada umat Nabi ijabah, ada umat Nabi dakwah, ada umat Nabi ijabah yang dia istiqamah berada di atas petunjuk Nabi, mereka lah ahlul jamaah, ahli sunnah. Ada umat Nabi yang mereka menyimpang dari ajaran Nabi, maka itulah mereka 72 golongan yang diancam dengan neraka. Kemudian selanjutnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, apabila ada seorang atau sebuah jamaah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, menyeru kepada tauhid serta mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah al-jamaah. Syekh mengatakan, jika seorang atau sebuah jamaah mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, menyeru kepada tauhid serta mengikuti syariat Allah, maka mereka itulah al-jamaah. Mereka disebut juga dengan al-firqah najiyah, golongan yang selamat dari ancaman neraka. Adapun orang yang menyeru kepada selain Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkan selain Al-Quran dan Sunnah, maka mereka bukan al-jamaah.
tapi mereka termasuk dari firqah-firqah sesat lagi binasa. Karena al-firqah najiyah adalah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah meskipun berbeda tempat dan negerinya, tetapi tujuan dan akidahnya sama. Nih, meskipun berbeda, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, meskipun berbeda tempat dan negerinya, tetapi tujuan dan akidahnya sama, dalam dakwahnya sama, dalam akidahnya sama, manhajnya sama, maka mereka adalah al-jamaah, mereka adalah firqah an-najiyah. Kemudian yang ke-8, hadis ini menunjukkan bahayanya kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu semua adalah sebab perpecahan dan perselisihan. Maka wajib untuk memperingatkan dari kelompok-kelompok tersebut dan para tokohnya. Wajib memperingatkan ya kelompok-kelompok tersebut dan para tokohnya, sehingga ya umat bisa waspada supaya tidak terjerumus dalam hal tersebut, dan bahwa keselamatan di dunia maupun di akhirat adalah dengan kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Keselamatan di dunia maupun di akhirat adalah dengan kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika ditanya, ya siapa itu yang selamat, siapa itu golongan yang dijamin dengan surga, Nabi mengatakan ma ana alaih wa ashabi, mereka yang seperti aku dan sahabatku hari ini, mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, maka itulah yang akan selamat. Kemudian yang ke-9, Allah melarang kaum muslimin berpecah belah dan bergolongan-golongan di dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah, agama Allah. Ya, hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan agama Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Diancam oleh Allah. Orang yang berpecah belah setelah datang penjelasan kepada mereka kewajiban untuk bersatu, maka diancam dengan siksa yang berat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini sya'nu ahli bidah, sya'nu ahli tahazzub, keadaan ahli bidah dan orang-orang yang bergolong-golongan, berpartai-partai, berorganisasi-organisasi. Mereka akan membanggakan organisasinya, mereka akan membanggakan partainya. Dan ini nyata, meskipun awalnya tujuannya adalah dakwah, sebagai wasilah dakwah, sebagai jalan sarana dakwah, tapi realitanya dalam sejarah sampai hari ini berubah tujuannya. Maka sebagian partai akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Lupa yang dahulunya disebut sebagai partai dakwah. Lupa yang dahulunya mereka membanggakan diri sebagai partai tarbiyah, partai dakwah. Akhirnya bagaimana caranya untuk bisa berkuasa meskipun harus melanggar syariat? Meskipun harus melanggar syariat dengan ghish, curang, dan ini nyata, ya, atau dengan menarik manusia supaya ikut kepadanya dengan berbagai macam cara, atau organisasi, akhirnya membanggakan organisasi, meskipun organisasi mengeluarkan ya keputusan-keputusan yang menyimpang dari ajaran dan sunnah Nabi, yang lebih utama dibela adalah organisasi. Berubah. Ini nyata, fitnah yang besar. Akhirnya sunnah Nabi SAW dicampakkan, ajaran dan petunjuk Nabi yang harusnya itu didahulukan berubah, dicampakkan.
Kemudian selanjutnya Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah, ulama, alim, risalah dan karyanya sangat banyak, tapi beliau meninggal kalau tidak salah umurnya belum sampai 40 tahun. Tapi beliau alim, para ulama memuji beliau, guru besar, dosen di Jamiatul Imam di Ma'had al-Ali al-Qadha untuk calon-calon hakim di Riyadh. Kurang lebih tahun 2004 beliau meninggal. Saat kita mempelajari kitab beliau dengan para masyayikh kita, saat itu ada kabar bahwa beliau meninggal dunia sepulang dari mengisi kajian, kecelakaan, mobilnya nabrak unta. Tapi karyanya luar biasa, seorang alim salafi rahimahullah. Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah beliau mengatakan, tidak boleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir untuk mendirikan sebuah kelompok sempalan dan suatu partai di negeri kaum muslimin, sehingga dengan itu mereka keluar dari persatuan kaum muslimin dan melakukan hal-hal yang di luar kendali para penguasa. Sahih, berapa banyak ketika seorang sudah mendirikan partai akhirnya di luar kendali penguasa. Yang ada bagaimana memposisikan dirinya untuk menjadi oposisi, posisikan dirinya untuk bisa berkuasa dan sebagainya. Maka barang siapa yang mendirikan kelompok tersebut dan mengajak manusia untuk mengikutinya atau membantu mereka di dalam mendirikannya, meskipun dengan satu kata atau dengan harta atau yang lainnya, sungguh telah menentang Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman kepada jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ayat ini diingat dan diingat. Ayat ini banyak sekali dijadikan hujah oleh Syekh Al-Albani untuk mengingatkan umat supaya tidak menyimpang dari jalannya salafus saleh, supaya tidak keluar dari manhaj yang para sahabat. Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda," dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, mengikuti bukan jalannya para sahabat, artinya menyimpang dari ajaran Nabi, menyimpang dari ajaran para sahabat, berarti berada di atas kesesatan dan bid'ah. Kata Allah, "Wallihi ma tawalla," kami akan biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dia kuasainya. Dia berada di atas kesesatan dan bid'ah tersebut, Allah biarkan dia leluasa. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau ada orang menyimpang dari sunnah Nabi, menyimpang dari sunnah dan manhajnya para sahabat, kemudian dia bangga dan dia terus dalam penyimpangan tersebut, itu adalah istidraj dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan malah bangga, bukan dia merasa saya sekarang lebih terbuka, saya sekarang lebih bebas, saya sekarang tidak begini dan begitu, saya semua adalah saudara kami, kalau semuanya adalah permasalahan khilaf, silahkan yang melakukan bid'ah silahkan. Subhanallah, ini fitnah. Kayaknya Allah mengatakan, ya, "Wallihi ma tawalla," kami akan biarkan dia luasa dalam bid'ahnya, dalam kesesatannya, tapi ingat, wa nuslihi jahannam, kami akan jebloskan dalam jahannam, wa sa'at masira. Syekh Al-Albani paling banyak nyebut ayat ini dalam banyak muhawarah dan jawaban-jawaban beliau, karena ini ayat yang sangat jelas mengingatkan kita supaya istiqamah mengikuti jalan Nabi dan manhajnya para sahabat, tidak menyimpang. Tapi siapa yang menentang Nabi, menyimpang dari jalan Nabi dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, ya pasti sesat. Gak mungkin dia selamat. Jalan Nabi ditinggalkan, jalan sahabat ditinggalkan. Jalan siapa yang diikuti kalau bukan jalan hawa nafsu dan bid'ahnya? Meskipun kelompok ini, Syekh Abdul Salam Barjas masih melanjutkan, meskipun kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok partai dan sebagainya tadi, atau kelompok organisasi tadi, meskipun kelompok-kelompok tersebut menamakan diri mereka dengan nama-nama yang indah dan membawa syiar-syiar yang bagus, serta melakukan kegiatan-kegiatan sosial kebaikan, maka tidak boleh untuk membantu mereka dan tidak boleh mengajak orang mengikuti mereka. Maka waspadalah dari tipu daya kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, karena mereka keluar dari persatuan kaum muslimin.
Di mana negeri-negeri kaum muslimin hari ini ditimpa musibah dengan banyaknya kelompok-kelompok tersebut. Realita waqi', seakan-akan Syekh melihat kenyataan. Padahal kalau melihat hal ini di saat beliau dan di negeri beliau di Saudi, tidak ada perpecahan sampai demikian. Tidak ada partai dan kelompok organisasi sampai demikian. Tapi beliau lihat realita di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi nyata. Waspada dari perpecahan dan berkelompok-kelompok yang akhirnya menjadi memisahkan diri dari persatuan kaum muslimin. Kemudian hadis Muawiyah radhiyallahu anhu dalam bab ini adalah hadis yang sahih. Hadis Muawiyah dalam bab ini adalah sahih seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi terdapat hadis maudhu'. Hadis maudhu' hadis apa? Palsu, yang dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah dan para pengekor hawa nafsu untuk melegalkan bid'ah hizbiyah dan kelompok mereka. Hadis Muawiyah bahwa umat terpecah menjadi 73 golongan. 72 diancam neraka, yang satu selamat, jaminannya surga. Hadis yang sahih. Tetapi ada hadis palsu sebaliknya. Hadis palsu sebaliknya, tafarruqu ummati. Umat ini terpecah menjadi tafarraqa ummati ala 70 atau 71 firqah. Umat ini terpecah menjadi 70 atau 71 kelompok. Kullum fil jannah illa firqah wahidah. Semua di surga kecuali satu firqah. Terbalik bukan? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka ya Rasulullah?" Qala, beliau menjawab, "Na'am, az-zanadiqah wa humul qadariyah." Satu golongan yang diancam neraka itu adalah zanadiqah, mereka lah kelompok qadariyah. Wah, berarti berpecah boleh, firqah-firqah boleh, karena yang terancam cuma satu, qadariyah dan zanadiqah, yaitu orang munafik qadariyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa. Al-Uqayli rahimahullah berkata, hadis ini tidak bisa dijadikan rujukan karena tidak memiliki asal, tidak memiliki sanad, palsu, buatan manusia. Ya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, hadis ini tidak ada asalnya, palsu dan dusta menurut kesepakatan ulama hadis. Menurut kesepakatan ulama hadis, palsu. Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan tidak sah datangnya dari Nabi SAW. Hadis ini berarti palsu. Syekh Al-Albani mengatakan hadis dengan lafaz tersebut palsu. Ya, ini ucapan para ulama hadis, ucapan para ulama kesepakatan bahwa hadis palsu. Tapi hadis ini malah yang dibawa oleh ahlul bid'ah untuk melegalkan bid'ahnya dan kelompok-kelompoknya. Kemudian di antara sebab perpecahan umat adalah ini sebab-sebab perpecahan umat. Yang pertama, tipu daya musuh-musuh Islam. Tertipu dengan tipu daya musuh Islam. Ini nyata. Ya, perpecahan di tengah umat karena tipu daya kaum muslimin. Tipu daya musuh-musuh Islam, orang kafir. Yang kedua, mengikuti seruan tokoh-tokoh bid'ah. Semakin berpecah terus. Kemudian kesalahan dalam mengambil pemahaman agama. Karena salah dalam belajar, akhirnya berpecah. Buat kelompok baru dan seterusnya. Kemudian meninggalkan nas-nas syar'i dan mengedepankan akal. Ini mendahulukan akal mereka daripada nas syar'i yang memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari perpecahan. Kemudian sebab adalah karena taklid kepada kaum kufar. Taklid kepada kaum kufar. Orang-orang kafir terpecah belah tadi, al-Yahud dan Nasara. Dan diikuti perpecahan ini. Kemudian fanatik kepada selain ajaran Nabi SAW. Fanatiknya kepada selain ajaran Nabi. Nabi perintahkan bersatu, tokoh-tokohnya perintahkan untuk berkelompok-kelompok, maka itu yang lebih diikuti. Kemudian kemudahan dalam ilmu agama karena sebab jahil. Kalau dia faham tentang ayat-ayat dan hadis-hadis
yang perintahkan untuk bersatu dan melarang dari perpecahan, maka dia akan menjaga diri untuk tidak masuk pada kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika banyaknya firaq di akhir zaman, maka Nabi SAW mengatakan, i'tazil tilkal firaq kullaha, jauhi semua kelompok-kelompok yang ada, jauhi semua kelompok yang ada, cukup mengikuti sunnah Nabi SAW. Masuk partai, masuk organisasi bukan jaminan yang bisa menjamin kita untuk selamat dan masuk dalam surga. Jaminan yang jelas-jelas menjamin kita untuk selamat dan masuk surga adalah meniti dan mengikuti petunjuk Nabi dan sahabatnya. Sudah, al-jamaah ma ana alaihi washabi, itu yang akan bisa membuat kita selamat dunia dan akhirat kita. Sebagian orang merasa, oh kamu tidak masuk kelompok ini, kamu tidak masuk organisasi ini, tidak masuk partai ini, seakan-akan sebuah aib. Nah, bukan aib, bukan aib. Makanya sebagian orang mengatakan, kenapa dakwah salafiyah tidak buat organisasi? Kenapa dakwah Ahlussunnah tidak membuat organisasi yang di situ nanti akan di-manage dalam berdakwah, dalam ini, dalam itu? Tidak. Dakwah Ahlussunnah bukanlah organisasi, tapi ini manhaj. Kalau sudah ada organisasinya, maka ini akan ada ketuanya. Yang ada nanti akan menjadi baiat, membaiat kepada ketuanya. Yang ada nanti akan menjadi perpecahan dan seterusnya. Yang ada nanti menjadi fanatisme terhadap organisasi tersebut dan seterusnya. Dan dakwah Nabi, dakwah para sahabat berjalan begitu, berjalan begitu. Sehingga orang ketika dia akan mengikuti dakwahnya, bukan mengikuti organisasi, bukan mengikuti partai ini. Ya, ini yang membedakan dari dakwah-dakwah ahli bid'ah. Berapa banyak organisasi akhirnya mereka berebut untuk menjadi pimpinan dan ketua. Berapa banyak partai akhirnya mereka berebut menjadi pimpinan dan ketua. Mudah apa dicari? Bahkan ini realita. Kemudian dakwah ini menunjukkan pentingnya mengikuti manhaj Nabi. Hadis ini menunjukkan pentingnya mengikuti manhaj Nabi SAW dan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhu. Karena menyelisihi manhaj mereka adalah bahaya yang besar, terancam dengan neraka tadi. Maka cukuplah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, ikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Itu yang menjadi prinsip kita dalam beragama, prinsip kita dalam beribadah, prinsip kita dalam berdakwah. Kita diperintahkan untuk beribadah, kita perintahkan untuk beramal, perintahkan untuk berdakwah, maka itulah jalannya. Itulah jalannya. Orang mau ridha kepada kita, orang mau memuji kita, atau orang mencela kita, bukan urusan. Yang kita ikuti adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan ini adalah jalan keselamatan. Disebut al-jamaah, disebut ma'ana alaihi wa ashabi, karena mereka berada di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya hadis nomor 25, bab tercelanya bid'ah dan pelakunya. Bab tercelanya bid'ah dan pelakunya. Jadi bid'ah ini tercela, tidak ada bid'ah yang berwibawa. Bid'ah semuanya tercela dan terhina, tidak ada yang wibawa. Buktinya ahlul bid'ah tidak mau disebut sebagai ahlul bid'ah. Dan dia tahu ini tercela. Ya. Hadis nomor 25 adalah dhammul bid'ah wa ahliha, celaan terhadap bid'ah dan para pelakunya. An ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Hadis yang masyhur di antara kita, hadis yang masyhur di kalangan ahli sunnah, hadis yang terus didengar di dalam majlis-majlis ahli sunnah untuk mengingatkan. Hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda,
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa radd. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini, ma laysa min, tidak ada contoh, fahuwa radd, pasti tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia pasti tertolak. Tertolak. Ya. Tertolak, tercela, tidak diterima, berdosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim juga dalam sahihnya. Ini menjadi pembeda ahli sunnah wal jamaah. Ayat, hadis, semua disampaikan, tidak disembunyikan. Kalaupun itu amaliyahnya berselisih dengan hadis, tetap disampaikan untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan. Ahlul bidah tidak. Hadis-hadis yang nantinya akan mencela perbuatan mereka ditinggalkan. Faedah dari hadis ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan nikmat ini untuk hamba-hambanya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersemangat dalam memegang agama ini. Allah sempurnakan, sudah sempurna agama. Tidak ada lagi pilihan kecuali kita harus bersemangat di dalam memegang agama ini, mengamalkannya, istiqomah dengannya. Tidak perlu tambahan dari kita, tidak perlu ya adanya cara-cara baru yang harus dimasukkan dalam agama kita. Sudah sempurna, sudah. Kemudian wajib bagi setiap muslim dalam beribadah mencukupkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bersemangat untuk senantiasa mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah sunnah dan jangan membuat bid'ah. Ittabi'u, ikutilah sunnah, wa la tabtadi'u, dan jangan membuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh telah cukup bagi kalian. Telah dicukupi untuk kalian itu apa? Sunnah Nabi. Nah, kalau tidak cukup dengan sunnah Nabi, tidak cukup dengan sunnah para sahabat, maka sunnah siapa lagi? Sudah cukup. Seorang mukmin ketika dia mau nyari amalan wajib sudah ada pada petunjuk Nabi. Mencari amalan sunnah sudah ada pada petunjuk Nabi dan petunjuk sahabatnya. Meninggalkan hal yang dilarang, yang haram, sudah ada petunjuknya dalam ajaran Nabi SAW dan sahabatnya. Kemudian hadis ini sebagai peringatan bagi umat agar tidak membuat bid'ah dalam agama, karena semuanya akan tertolak sia-sia dan berdosa. Jelas Nabi mengatakan fawaradun, peringatan dan ancaman, tertolak sia-sia semua bid'ah ini. Pengertian bid'ah dalam istilah syar'i adalah ma uhditsa fid-din min ghairi dalil. Ya, ini pengertian bid'ah secara singkat. Ma uhditsa fid-din min ghairi dalil, sesuatu yang diadakan dalam agama tanpa ada dalil. Sesuatu yang diadakan dalam agama tanpa ada dalil. Keyakinan, perbuatan yang dinisbatkan kepada agama tanpa dalil, maka itu adalah bid'ah. Maka pengertian bid'ah memiliki 3 syarat. Yang pertama, diada-adakan, berarti sebelumnya tidak ada, ditambah-tambahkan, diada-adakan. Yang kedua, disandarkan kepada agama. Kalau diada-adakan dan disandarkan kepada urusan dunia, maka ada masalah. Tapi kalau diada-adakan yang sebelumnya tidak ada, kemudian disandarkan kepada agama, yang ketiga, tidak ada dalil syar'i dari Nabi dan sahabat. Kalau ternyata sesuatu keyakinan dan amalan diada-adakan, dinisbatkan kepada agama dan tidak memiliki dalil syar'i dari Nabi atau para sahabatnya, jelas bid'ah. Kalau sesuatu diada-adakan, dinisbatkan kepada urusan dunia meskipun tidak ada dalil syar'i, maka hukumnya boleh. Tidak ada dulu orang kajian pakai speaker pengeras suara. Ini diada-adakan ini.
tapi dinisbatkan kepada dunia. Kan tidak mengapa. Orang pergi haji, pergi umrah, dia menggunakan kendaraan pesawat, kapal, bis, atau sekarang pakai apa? Motor, kan? Sepeda ontel. Nisbahkan kepada urusan dunia, dia ada-adakan, nggak ada sama Nabi, nggak ada dalilnya, tak apa-apa. Asal jangan saja kemudian dia ihramnya dimulai dari rumah Indonesia, nggak boleh, bid'ah sudah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan hadis ini merupakan pokok dan prinsip Islam yang agung. Karena hadis ini sebagai barometer bagi amalan-amalan zahir, sebagaimana hadis tentang niat sebagai barometer amalan-amalan batin. Setiap amalan yang tidak diikhlaskan mengharap wajah Allah, maka pelakunya tidak akan mendapatkan pahala. Begitu juga setiap amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak. Karena orang yang mengada-ngada dalam urusan agama tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya, maka itu bukan dari agama sedikit pun. Jelas. Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, falya'mal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal dengan amal saleh. Kata para ulama, aswabu, amalan yang tepat sesuai dengan tuntunan Nabi. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun dia. Ai akhlasuhu, dia mengikhlaskan amalannya, itu akan diterima. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa mutaba'ah, meneladani Rasul, tidak akan terwujud dengan benar kecuali amalan tersebut sesuai dengan syariat dalam 6 perkara, yaitu sebabnya, jenisnya, kadarnya, caranya, waktunya, dan tempatnya. Jika tidak sesuai dengan syariat dalam 6 hal ini, maka amalan tersebut batil dan tertolak. Karena itu merupakan perkara yang baru dalam agama yang tidak berlandaskan dalil. Pertama, amalan tersebut harus sesuai syariat dalam sebabnya. Contohnya seorang beribadah karena sebab yang Allah SWT tidak menjadikan itu sebuah sebab, ya, seperti orang sholat 2 rakaat setiap kali masuk rumah dengan meyakini hukumnya sunnah, maka amalan yang tertolak karena tidak ada sebab dan tidak ada dalilnya. Masa setiap masuk rumah 2 rakaat, setiap masuk rumah 2 rakaat, ya, maka ini jelas tertolak karena tidak ada sebab dan tidak ada dalilnya. Kedua, amalan tersebut harus sesuai syariat pada jenisnya. Kalau seorang hamba beribadah kepada Allah dengan jenis yang tidak disyariatkan, maka tidak akan diterima. Seperti orang menyembelih kuda sebagai hewan kurban, maka tertolak dan tidak akan diterima karena menyelisih jenis hewan-hewan kurban yang telah ditetapkan syariat jenisnya, seperti unta, sapi, dan kambing. Semahal apapun dia, ya, kuda harga 1 M, kambing 2 juta, ketika sama-sama disembelih untuk hewan kurban, maka yang diterima adalah kambingnya. Kuda tidak diterima sebagai ibadah kurban, dia hanya sembelihan biasa meskipun dia mahal. Kenapa? Karena jenisnya menyelisih yang dicontohkan, jenisnya menyelisih yang dicontohkan. Ketiga, amalan tersebut harus sesuai syariat dalam kadarnya. Kalau seorang hamba beribadah kepada Allah dengan kadar yang melebihi apa yang ditetapkan syariat, maka tidak diterima. Seperti seorang berwudu dengan membasuh, mencuci 4 kali setiap anggota wudu, maka yang keempat tidak diterima. Tidak diterima karena ketetapan syariat maksimal 3 kali basuh atau cuci, sebagaimana sabda Nabi, siapa yang menambah lebih dari ini, lebih dari 3 kali, sungguh ia telah melakukan kesalahan, melampaui batas dan zalim. Kemudian keempat, amalan tersebut harus sesuai syariat dalam tata caranya. Seperti seorang yang sholat kemudian dia sujud sebelum ruku. Mana dia sholat sujud sebelum ruku, habis sujud bangkit lagi untuk ruku, maka sholatnya batal. Karena itu tata caranya tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, amalan tersebut harus sesuai syariat dalam waktunya. Kalau seorang sholat sebelum waktunya, maka sholatnya tertolak, tidak akan diterima. Begitu juga jika seseorang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id,
maka tertolak karena tidak sesuai waktunya. Ikhlas salatnya, ikhlas sembelihannya, tapi tidak mengikuti waktunya, tidak mencontoh apa yang dicontohkan Nabi dalam waktunya, maka tertolak. Keenam, amalan tersebut harus sesuai syariat dalam tempatnya. Amalan tersebut harus sesuai syariat dalam tempatnya. Kalau seorang beriktikaf tapi bukan di masjid, beriktikafnya di sekolahan, atau di rumah, maka iktikaf yang demikian tidak sah dan tidak terima karena tidak sesuai dengan syariat. Karena iktikaf tempatnya di dalam masjid. Iktikafnya di mana? Di mall. Iktikafnya di villa, nggak bisa. Ya. Ini mengharuskan amalan itu supaya diterima oleh Allah. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan harus sesuai sebabnya. Ada yang sesuai jenisnya, harus sesuai kadarnya, caranya, waktunya, dan tempatnya. Kemudian yang ketujuh, tidak cukup hanya meninggalkan bid'ah-bid'ah, tapi juga harus menjauhi pelakunya. Nah, ini kadang sebagian orang mengatakan, Ana nggak ikut bid'ah kok, Ana ninggalkan bid'ah, Ana nggak ngerjain bid'ah. Tapi bertemannya dengan ahli bid'ah, ya, nongkrongnya dengan ahli bid'ah, ini tidak cukup hanya meninggalkan bid'ah-bid'ah, tapi juga harus menjauhi pelakunya. Karena syiar Ahlussunnah adalah menyeru manusia kepada sunnah, meninggalkan bid'ah serta pelakunya. Jadi dia tidak mengikuti bid'ah, tidak mengamalkan bid'ah, tapi ya dia hadir ketika diundang acara bid'ah. Tapi Anda tidak ikut baca bid'ahnya, Anda tidak ikut ritual bid'ahnya, tapi hadir. Ya, harus tinggalkan. Berkata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzil 'alaika al-la'nah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, janganlah kalian duduk bersama ahli bid'ah. Duduk di sini maksudnya, ya, duduk di sini adalah satu, belajar kepada ahli bid'ah. Ya, menghadiri majelis bid'ah. Ya, jangan. Kenapa? Sesungguhnya aku takut laknat Allah turun atas kalian. Ini dalam bab demikian, menghadiri majelis ahli bid'ah, dikhawatirkan laknat Allah turun pada saat itu. Karena berapa banyak ya majelis ahli bid'ah? Satu, merendahkan Allah, menentang Allah. Contohnya apa? Ya, mereka menjadikan syariat Allah sebagai bahan olok-olokan. Mereka menjadikan nama-nama Allah sebagai nyanyian. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Belum lagi mereka istihza, memperolok-olok sunnah dan ajaran Rasulullah. Bisa saja saat itu Allah turunkan laknatnya, turunkan azabnya. Ya. Kemudian yang kedelapan, sangat banyak sekali nas-nas yang memperingatkan serta melarang dari berbuat bid'ah dalam agama. Di antaranya firman Allah, "Walyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Peringatan supaya kita waspada. Ya, hendaklah orang-orang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, setiap orang yang mengada-ngada dan menisbatkan suatu kepada agama, sedangkan hal itu tidak ada dasarnya dari agama, maka itu adalah kesesatan dan agama berlepas diri dari itu, baik itu perkara-perkara baru dalam masalah keyakinan akidah atau amalan atau yang zahir atau ucapan yang zahir dan batin. Maknanya ya, mengada-ngada dan menisbatkan kepada agama, maka agama berlepas diri. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Ya. Kemudian ahlul bid'ah lebih berbahaya dari ahli maksiat. Ya. Ahlul bid'ah lebih berbahaya dari maksiat. Berkata Syekh Dr. Muhammad Sayyid Ruslan, hafizahullah taala, ketahuilah bahwa ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada para pencuri dunia, karena mereka akan mencuri hatimu dan merampas agamamu. Meski ahlul bid'ah secara global mereka memiliki ibadah, zikir, infak, ikut serta dalam ilmu dan amalan, tetapi itu semuanya tidak bermanfaat sedikit pun jika dibandingkan dengan bid'ah-bid'ah dan kesalahan mereka, serta menjauhi kebenaran dan memerangi pembawa kebenaran. Adapun ibadah dan kesungguhan mereka di atas bid'ah,
tidaklah menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh dari jalannya. Nah, ahlul bidah semakin semangat dalam bid'ahnya, semakin rajin dalam bid'ahnya diamalkan, maka bukan semakin dekat kepada Allah, semakin dia apa? Semakin jauh dari Allah. Sama dengan ahli sunnah, berkeyakinan siapa yang semakin banyak maksiatnya bukan semakin dekat kepada Allah, dia semakin jauh dan kurang imannya. Maka hati-hati, ahlul bidah akan mencuri hati dan akidah kita. Ahlul bidah akan mencuri hati dan manhaj kita. Sedangkan ahli dunia, mereka akan mencuri harta kita. Mereka akan mencuri harta urusan dunia kita. Sehingga ahlul bidah lebih berbahaya. Harus waspada. Perkataan salaf yang sangat masyhur, ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis min ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena bid'ah pelakunya sulit untuk bertobat. Karena dia meyakini bahwa itu adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan maksiat pelakunya setiap kali dia melakukan maksiat dia menyesal dia ingin bertobat, sulit untuk meninggalkan, tapi dia menyesal, sehingga dia diharapkan lebih mudah untuk bertobat daripada ahlul bidah. Kemudian terakhir, bid'ah sangat berbahaya di dalam agama, dan di antara bahayanya, amalan bid'ah tidak akan diterima. Begitu juga amalan yang bercampur dengan bid'ah. Amalan bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang jelas, ini sudah menjadi peringatan besar supaya kita waspada, supaya kita cerdas, kritis, bertanya mana dalilnya, mana landasannya, mana contohnya. Kemudian yang kedua, pelaku bid'ah terlaknat dalam syariat. Pelaku bid'ah terlaknat, bukan malah berwibawa diridhoi, tidak, terlaknat dalam syariat. Nabi mengatakan la'anallahu man awa muhditsan. Semoga Allah melaknat orang-orang yang membela ahlul bid'ah. Itu membela. Bagaimana dengan mereka pelaku dan orang-orang yang mendakwahkan bid'ah? Terlaknat. Kemudian bid'ah dapat mematikan dan menghilangkan sunnah. Ya. Ketika bid'ah dilakukan, orang akan lalai terhadap sunnah. Sehingga lebih banyak dilakukan adalah bid'ah sunnah yang ditinggalkan. Orang kemarin ada yang mengatakan apa? Peringatan Isra Mi'raj kan di bulan Rajab dengan keyakinan mereka. Mereka menghidupkan Isra Mi'raj luar biasa. Tapi mereka melalaikan kandungan daripada Isra Mi'raj tentang akidah bahwa Allah berada di atas, tentang kewajiban salat, tentang kewajiban ittiba dan yang lainnya. Dilalaikan. Lebih kepada perayaannya saja. Ini perayaan yang terjadi di negeri kita Isra Mi'raj ada dua macam. Ada perayaan bid'ah dan ada perayaan bid'ah plus maksiatnya. Kemarin tersebar. Bagaimana perayaan dengan pamflet dan MMT yang begitu besar Isra Mi'raj, tetapi di situ ya didatangkan siapa? Pelaku maksiat. Yang mohon maaf telanjang. Artinya telanjang itu apa? Mereka melakukan kemaksiatan dengan menyebut acara Isra Mi'raj. Subhanallah, pelecehan terhadap Nabi SAW. Mereka memperingati alasan kecintaan kepada Nabi, kemudian ditutup dengan kemaksiatan demikian. Tidak pernah ada demikian. Kenapa kok sampai mereka begitu? Ya, inilah ketika satu bid'ah diterjang, maka bid'ah yang lainnya, apalagi kemaksiatan, akan mudah bagi mereka untuk dilakukan. Kemudian bid'ah dalam agama dapat memecah belah umat dan persatuannya. Nah, umat berpecah karena sebab bid'ah. Karena sebab bid'ah, umat di zaman Nabi SAW bersatu, tapi kemudian muncul bid'ah qadariyah di akhir zaman sahabat, umat berpecah. Muncul lagi Syiah berpecah, muncul lagi Khawarij berpecah, terus sampai hari ini. Maka perpecahan umat yang pertama adalah karena sebab bid'ah. Kemudian
pelaku bid'ah terancam dengan dosa yang akan terus dia bawa. Begitu juga dosa-dosa orang yang mengikuti bid'ahnya sampai hari kiamat. Kalau orang yang mengajak kepada kebaikan, kemudian orang lain mengikuti kebaikan tersebut dan mengamalkannya, dia akan terus mendapatkan pahala. Orang yang mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Terus sampai dia wafat, terus dia mendapatkannya. Sebaliknya ahlul bid'ah, sebaliknya para penyeru bid'ah, dia terus mendapatkan dosa dan dosa dan dosa. Ini berat. Kemudian orang yang menganggap bid'ah itu baik, maka mengharuskan dia meyakini bahwa agama ini belum sempurna. Ya, ini bahaya sekali. Berarti secara langsung dia tidak meyakini bahwa agama ini sempurna, merasa masih kurang yang harus dia sempurnakan. Kemudian pelaku bid'ah tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh dari jalannya, semakin jauh dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Kemudian pelaku bid'ah terhalangi untuk sampai kepada telaga Haud, terhalangi tidak bisa minum dari telaga Haud, karena mereka dikatakan oleh Allah, na'am, innaka la tadri, kau tidak tahu wahai Nabi, ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka perbuat setelahmu. Badal wa ghayyar, mereka merubah, mereka mengganti ajaranmu. Kemudian pelaku bid'ah akan dihinakan di dunia dan dimurkai oleh Allah. Terhina ahlul bid'ah. Nabi mengatakan, wa ju'ila dzul 'ala man khalafa amri, akan dijadikan hina, terhina orang-orang yang menyelisih ajaranku. Pelaku bid'ah dikhawatirkan akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, karena dia mengamalkan bid'ah terus. Dikhawatirkan dia meninggal dalam su'ul khatimah. Ya. Kemudian pelaku bid'ah terancam tertimpa fitnah yang lebih besar dari bid'ah, bisa terjatuh pada fitnah yang lebih besar, yaitu kekufuran. Ya. Kemudian pelaku bid'ah tidak berada di atas jalan yang lurus, jelas mereka menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Mereka keluar dari siratal mustaqim, mereka keluar dari sunnah ma'ana alaihi washabi. Yang terakhir, bid'ah menjadikan pelakunya sangat sulit bertaubat, Ya, lihat tokoh-tokoh ahli bid'ah sulit bertaubat. Orang-orang yang gandrung dengan bid'ah sulit bertaubat dan sulit terima nasihat. Kalau dinasihati bukan malah nangis, ya, malah apa? Malah melawan balik. Tapi ahli maksiat dinasihati dia bisa menangis. Dia bisa menangis dan dia bisa lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi kita dari segala bid'ah, dari segala fitnah, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan? Ada Ustaz. Ini ada yang saya skip ya, karena mungkin mendahulukan yang sesuai tema. Yang pertama Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang beliau itu bukan pendakwah, bahkan masih fakir ilmu, beliau mengikuti organisasi di sekolah anaknya, bukan sekolah sunnah. Namun beliau mengikuti kajian-kajian sunnah di luar, dan beliau berniat menyatukan organisasi ini dengan dakwah sunnah, karena beliau meyakini umat Islam ini bisa bersatu. Itu aja Ustaz. Nah, yang pertama, umat tidak akan bisa bersatu kecuali dia harus jujur untuk melepaskan bid'ah-bid'ahnya. Kalau dia masih menggandeng, kalau dia masih intisab kepada bid'ah-bid'ah dan firqah-firqah tersebut, maka tidak akan bisa bersatu. Kalau mereka sudah melepaskan bid'ah-bid'ahnya, kemudian rujuk dengan jujur dan ikhlas kepada sunnah, maka akan menjadi persatuan yang sesungguhnya. Semua kita berharap umat ini bersatu, tapi setiap kelompok akan mengatakan bersatunya seperti ini, bersatunya demikian. Kenapa tidak kembali bersatunya ya kepada
Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah menyebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kelompok ini punya pendapat demikian, kelompok ini punya pendapat demikian, organisasi ini punya pendapat demikian. Ya, akhirnya mereka terpecah. Mereka saling fanatik kepada kelompoknya masing-masing. Bagaimana menyatukan mereka? Ayo, lepaskan pakaian-pakaian organisasi, lepaskan keyakinan-keyakinan kita, jujur, insaf, kembali pada dalil. Allah mengatakan, jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ayo, natahakam fima bainana, kita ya mengambil hukum di antara kita adalah kepada Al-Quran Sunnah. Sudah. Kalau memang mau jujur, kembali situ. Tapi itu tadi, organisasi atau partai sudah mengikat seorang yang begitu kuat ikatannya, dan bahkan mendarah daging sebagian orang menjadikan seakan-akan organisasi itu agama. Siapa yang mengikuti organisasi maka surga, siapa yang di luar organisasi maka neraka. A'udzubillah. A'udzubillah. Ada dua kitab yang sangat bagus. Tadi yang kita baca adalah karya Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, Al-Amru biluzumi Jama'atil Muslimin. Itu di antara kitab beliau yang sangat bagus tentang pentingnya untuk persatuan kaum muslimin. Yang kedua adalah kitab Syekh Bakar Ibn Abdullah bin Zaid rahimahullah yang berjudul Na'am Hukmul Intima ila al-ahzab wal jama'at. Hukum berafiliasi dengan kelompok-kelompok dan partai-partai. Beliau tuliskan kitab itu ya mungkin tahun 90-an atau 80-an beliau tuliskan. Syekh Bakar bin Zaid, anggota kibar ulama yang sudah meninggal rahimahullah taala, sezaman dengan Syekh Shalih Al-Fauzan di zaman Syekh bin Baz. Buku yang sangat bagus, dua itu membahas tentang masalah ini. Karena persatuan umat ini akan terwujud kalau mereka sama-sama rela kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ya, yang kedua, selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita itu jauh lebih utama dan lebih wajib daripada kita berusaha untuk menyatukan organisasi dan kelompok-kelompok, tapi yang akhirnya kebanyakan yang demikian mereka terjerumus pada kelompok itu. Ini nyata. Sebagian ikhwah sudah kenal sunnah tauhid, masya Allah manhaj yang benar. Ketika pulang mereka ke Indonesia, ya, mereka masuk dalam sebuah organisasi dengan alasan ingin memperbaiki dari sisi demikian, ingin masuk memperbaiki dengan demi Allah. Mereka akhirnya dirubah. Nyata. Maka kita selamatkan diri kita, kita selamatkan anak-anak kita, selamatkan keluarga kita. Itu jauh lebih utama, karena itu yang lebih wajib bagi kita. Itu kewajiban kita, ya, kewajiban kita. Usaha untuk menyatukan itu harus diawali dari setiap pribadi masing-masing. Dan sulit mereka orang-orang hizbiyun, ya, orang-orang organisasi, karena sudah mendarah daging. Makanya ada istilah, orang-orang yang paling sulit dinasihati itu adalah orang-orang yang sudah mendarah daging dan kecanduan satu, ya, satu partai dan organisasi. Dua, orang yang sudah fanatik terhadap ya madhab. Tiga, para pencinta bola. Ya. Keempat, apa istilahnya? Bucin. Apa? Bener ya? Kata orang lah. Itu sulit dinasihati lah. Fanatik partai dan organisasi, fanatik madhab, ya tadi. Kemudian fans bola, sama tadi yang terakhir, sulit dinasihati. Illa man rahimah rabbi. Maka usahakan, sudah belajar, kemudian silakan beri nasihat. Ketika mereka sulit untuk berubah, sudah tinggalkan. Maka Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah ala As'ilati Al-Jadidah, ketika beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana dengan kelompok dan organisasi yang ada di sahah
di medan yang ada sekarang. Beliau mengatakan ketika kelompok dan jamaah-jamaah tersebut menyelisihi petunjuk Nabi dan sahabatnya, maka itu adalah kelompok yang menyimpang dan sesat. Baik, ya Syekh, apakah harus ditinggalkan, dijauhi? Kalau bisa mendakwahi mereka dengan catatan kita tidak masuk dalam afiliasi mereka, berarti kan kita berdakwah tanpa harus afiliasi dengan mereka, tapi kita yang mendakwahi mereka, maka lakukan, ya, dakwahi mereka tanpa kita harus afiliasi dan intisab, apalagi sampai punya KTA, ya, tidak perlu. Untuk apa? Untuk apa? Di saat sebagian orang sudah tidak mau dengan KTA itu, kenapa harus membanggakan KTA? Kan lucu. Yang ada akan semakin berpecah. Dakwahi. Ketika mereka mau, alhamdulillah. Tidak mau, sudah tinggalkan. Itu disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mufidah. Di awal-awal kitab, itu bisa dicek dalam kitab tersebut. Ya, maka tugas kita belajar, selamatkan diri kita, sampaikan ilmu, dakwahi. Ketika tidak mau, sudah kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita sudah menyampaikan, kita menjaga diri kita, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan kita berharap dakwah tauhid dan sunnah di negeri ini, ya, tidak kemudian dirusak adanya sebuah organisasi. Karena beberapa orang berharap ada organisasinya supaya punya legalitas. Lihat berapa banyak kelompok yang punya legalitas resmi akhirnya dibubarkan. Tapi dakwah ini tidak bisa dibubarkan karena ini manhaj, keyakinan, prinsip, ya, dakwah yang tidak bisa diatur dengan ADART apalagi dan lain sebagainya. Tidak ada ADART dakwah salafiyah, ketuanya fulan, ya, sekretariatnya di kantor ini dan itu, tidak ada. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, ini yang kita dakwakan, ya. Beda lembaga-lembaga sekolah, kampus-kampus, atau kajian-kajian. Ini wasilah saja, dan jangan dijadikan sebagai sarana untuk fanatik, sarana untuk menjadi berbangga-bangga sehingga merendahkan yang lainnya, tidak dibolehkan. Ini dikhawatirkan juga terjatuh pada fanatisme yang tercela. Mudah-mudahan yang singkat yang bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan Allah memberikan taufik kepada kita istiqamah atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.